Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi untuk membahas single English. Nah, kali ini kita akan belajar melanjutkan dari yang kemarin, yaitu yang kemarin kan menambahkan data untuk yang di depan dan menampilkannya kembali. Dan saat ini kita akan belajar yang lain, yaitu untuk menghapus belakang. Dan kalau misalkan nanti waktunya cukup ya, kita akan coba untuk mencari gitu ya, mungkin bisa seperti itu sih. Oke, nah sekarang kita lanjutkan untuk hapus belakang ya. Oke, pada dasarnya hapus belakang itu adalah menghapus data yang paling belakang. Kemarin kita sudah mencoba seperti ini ya. Kita coba tambahkan data yang lainnya. 11 1 ini kali 7 ini di build and run. Oke ya, jadi yang pertama kalau misalnya tambah depan dari 11 ditambah depannya 1 7 untuk tambahan yang terakhir ya, jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan hapus belakang itu yang dihapus itu bukan 7-nya tapi angka 11-nya ini. Kalau misalkan 11 sudah terhapus kan tinggal 7 dan 1. Nah, maka dari itu 1 akan terhapus dan akan menyisakan angka 7 saja, sehingga sampai operasinya itu selesai. Tapi, kalau misalkan memang data yang tidak ada, kita harus mempunyai kondisi di mana hapus belakang itu tidak akan bisa terjadi. Kita langsung aja untuk mengcodingnya ya. Sekarang kita akan mencoba untuk hapus belakang ya, seperti ini. Oke. Terus yang pertama kita harus tahu ya, kita harus bikin apa istilahnya datanya ya, notnya ya kemarin tuh. Dan ini yang kita akan bantu data, tambahkan hapus ya. Terus saya agak lupa ini ya, soalnya seminggu. Oke, ini pakai bantu. Ya udah, saya pakai bantu juga ya. Gunanya nanti untuk mereplace. Lalu selanjutnya, nah ini ya, kita pakai kondisi dulu. Kalau misalkan datanya nggak ada, SMT atau kosong? Oh ya, SMT pokoknya. MT kayak gini. Kalau misalkan datanya kosong, maka dia, oh ya, ini is not empty ya, artinya kalau misalnya nggak kosong. Tapi kalau misalnya kosong, kita kasih perintah ya. Ini kita, oh ya sorry, kita pakai kondisi di sini ya. Di sini fungsinya untuk juga sama untuk membantu, tapi di sini lebih ke fungsinya sebagai variabel ya, bukan sebagai struct atau sebuah kelas. Di sini headnya ya, misalnya di sini kita ganti pakainya apa sih di sini, data ya. Oke ya, seperti ini. Lalu headnya kita deklarasikan sebagai null ya di sini, karena memang dia nggak ada gitu. Gini ya, di sini untuk mendeteksi juga apakah dia tuh ada atau enggak. Lalu di sini kita pakai kondisi lagi ya. Kenapa pakai kondisi? Karena kita mau memastikan bahwa yang selanjutnya itu adalah data null ya. Ini pakainya apa? Next ya. Oke. Jadi gini, misalkan kayak kalian tuh ngeprint ini ya. Dia tuh kayak sorry ya, ini kayak jadi kalau nggak dihapus dulu. Oke, nah kita akan mencari data ya yang sebelah, yang nextnya ya. Itu kan kalau sebuah note itu kan ada data dan nextnya. Data 11 dan nextnya itu nggak ada, maka kita akan mengeksekusi yang ini. Tapi kalau misalkan yang angka 7 dan angka 1 kan ini nextnya adalah 11.
7 itu next-nya adalah 1, maka ini tidak akan dieksekusi oleh kita atau tidak akan dihapus karena pada dasarnya operasi kita adalah hapus belakang. Nah, kalau misalkan yang ada di sini ya 11, maka dia yang next-nya 0 ya atau tidak ada, maka kita akan mengeksekusinya. Seperti ini, nggak usah saya close biar nanti bisa buat referensi ya. Oke. If head ya, next-nya itu 0 ya. Oh, sorry, tidak sama dengan 0 dulu ya. Maka dia itu adalah datanya gitu. Bantu sama dengan head. Sorry, ini kayaknya salah deh. Harusnya, oh ya, ini kalau misalkan datanya ada ya, code data masih kosong. Oh iya, sorry. Coba ingat sesuatu. Harusnya tadi itu codingan yang ini nih. Ini ya. Nah ini. Jadi kita itu kalau misalkan tidak 0 ya, kita akan membantu. Kalau misalkan next-nya tidak 0 ya, artinya dia di posisi 7 atau 1 ini, maka kita akan bantu biar dia itu menuju ke yang selanjutnya. Jadi ini datanya disimpan ke dalam bantu dulu ya, next-nya ya. Ini next ya, sama dengan tidak 0. Ini bantu sama dengan bantu dot next. Jadi gini. Nah, kalian lihat ya di sini ada bantu next ya. Artinya data yang di sini ya 7 ya, 7. Next kalau misalkan tidak 0 ya, artinya di angka 11 ini. Artinya dia akan menjalankan operasi ini ya. Tapi kalau misalkan next-nya 0 ya, berarti ini adalah data yang terakhir dia. Makanya kalau misalkan data next masih ada di angka 11 ini, maka dia disuruh pindah ke sebelah kanannya. Jadi ibaratnya sekarang program itu fokusnya di angka 7. Nah, kalau misalkan 2 selanjutnya itu masih ada data, maka dia disuruh geser ke kanannya, yaitu ke angka 1. Nah, ini kalau misalnya udah ke angka 1, dia baru mendeteksi bahwa next-nya 2 kali yang sebelah kanannya 11 itu nggak ada, dia baru berhenti di situ loopingannya. Tapi kalau misalkan datanya banyak banget, dia akan next sampai dua data di sebelahnya, di setelahnya itu adalah tidak ada atau 0 gitu. Oke ya, ini kalau misalnya udah di next terus ya, ini kan dia loopingnya itu akan berjalan terus ya sampai 2 data di setelahnya dia itu kosong. Ini dia akan menghapus data ya di sebelah kanannya ya. Jadi sistemnya dia itu berhenti di data di angka 1 ini ya, atau di data sebelum data yang akan dihapus, yaitu angka 11. Dia akan berhenti di sini, maka dia akan menghapus data yang angka 11 ini. Nah gitu, dia akan menghapus yang angka 11 ini, sehingga 1 ini next-nya itu akan 0 gitu. Itu ya. Ini temporary-nya ya. Akan menampung dari nilai angka 11. Sini, sorry. Bantu di sini ya. Next-nya adalah 0, yaitu di angka 1 ini ya. Next-nya kan aslinya 11, jadi dia itu diputus jadikan 0 gitu. Maka 11 ini tidak ada ikatan lagi. Ibaratnya dia sebetulnya masih ada, cuman dia nggak terikat dengan dia tidak terikat dengan baris atau single link list ini. Seperti itu. Nah, ini kita jalankan ya. Delete, hapus ya. Nah, untuk mendestroy ini ya. Oke.
Oke, nah lalu di sini kondisinya kita tambahin ya. Kalau misalkan tidak next-nya itu tidak 0 gitu ya. Tapi kalau misalkan dia tuh hanya satu-satunya angka ya, atau di sini posisinya cuma 11, maka dia baru menjalankan yang ini. Tadi saya keliru, mohon maaf. Ya, head-nya itu sama dengan nilainya ya. Head-nya kan artinya kalau misalkan datanya cuma angka 11 ini, otomatis dia kan sebagai head, angka 11 ini adalah sebagai head. Maka kita langsung replace dengan angka 0 ya. Nilai di sini ya, kita ambil nilainya dulu ya. Headnya sama dengan 0 gitu. Jadi kita langsung nolkan aja gitu ya headnya. Ini biar oke. Terus kalau sudah, ini kan masih di operasi yang kalau misalkan datanya ada. Nah, kenapa kita butuh TMP ya? TMP itu cuma untuk menampilkan saja bahwa ini sudah terhapus. Sudah terhapus. Ini sih. Oke, ini kita close dulu terminalnya. Bukan terminal ya, tapi CMD-nya. Oke. Tunggu. Hapus bantu. Sorry, ini bukan nilai tapi data ya. Delete. Delete ini tuh menghapus datanya ya. Ya kayak bantuan itu sih, library. Ya kalau jalankan ya mah nggak ada efeknya gitu ya. Coba kita kasih hapus belakangnya. Otomatis di sini data yang paling belakang yaitu angka 11 ya, dia akan terhapus. Nah, 7, 1, 11. 11 sudah terhapus, maka jadinya itu adalah 7 dan 1. Gitu ya, untuk tambahannya kemarin sudah bisa menambahkan depan dan hapus belakang, lalu menampilkannya ya. Lalu kita mungkin coba, ini kan nggak non circle gitu ya. Ya paling itu aja sih yang mungkin saya bisa ajarkan gitu ya. Jadi biar kalian paham kenapa kemarin nggak langsung, karena biar kalian itu paham dasarnya ya, untuk kebutuhannya kan untuk menampilkan data semuanya. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau misalkan mau buat latihan, kalian coba untuk tambah belakang dan hapus depan gitu ya. Mudah-mudahan sih kalian bisa gitu ya untuk mempraktekannya. Atau misalkan kalian mau saya kasihkan contoh, kita akan coba untuk tambah belakang gitu ya. Jadi nanti biar kalian bisa mengembangkan untuk hapus depannya. Sebenarnya sih nggak ada ini sih, nggak ada bedanya gitu. Cuman yang bedakan adalah algoritmanya aja gitu ya. Kalau misalnya data baru ya persis gini, kita pakai codingan yang ini ya. Ya, pertama kita deklarasikan dulu dari parameter data barunya itu apa. Terus ini ya, ini belum masuk algoritma, jadi ya memang saya tinggal bikin aja gini. Terus not baru sama dengan datanya ya, adalah data baru. Nah, kalau misalkan tambah data di belakang ya, otomatis ya next-nya itu adalah 0 ya. Cuman ini kebetulan dia nanti kan dia bakal di replace gitu kan, bakal di replace gitu. Kalau misalkan ini kan dia kayaknya nggak di replace gitu. Cuman data yang paling belakang itu dia akan misalkan nih ini, kalau misalkan tambah belakang, aduh ini belum di ini ya, ini aja deh. Nah, jadi kalau misalkan tambah belakang itu misalkan 7 dan 1, tambah belakang itu kan otomatis dia akan menambahkan di belakangnya ini kan. Nah, 1 ini kan dia menuju ke 0. Nah, ini kita akan sambungkan sehingga 1 ini bukan menuju ke 0 tapi ke data yang baru itu.
misalnya data nanti 8 gitu ya, dia menuju ke 8. Jadi ini nextnya masih kita deklarasikan dulu dengan 0. Seperti ini. Nah, lalu kita baru masukkan algoritmanya. Is empty, oke. Kita tambahkan dulu. Kita deteksi dulu kalau misalkan datanya emang nggak ada, maka ya data barunya dia gitu. Ya sama aja gini kan. Next-nya ya otomatis 0 ya. Karena memang nggak ada data lagi gitu, dia data baru. Nah, baru challenge-nya itu adalah di sini. Oke ya. Nah, ini node barunya ini bukan di bukan di sini ya. Kita sedikit menggunakan algoritma yang ada di sini ya. Kita ada node bantu ya. Kita tambahkan di sini karena dia itu kan harus menjelajahi semuanya gitu ya. Ini kita pakai ini ya. Dia tuh pokoknya pengen dicari. Kira-kira pakainya while aja. Nah, ini ya kayak gini baratnya. Benar, ini harusnya jangan di close aja. Dia tuh akan mencari data ya. Dia tuh akan melooping ya. Dia tuh akan mendeteksi dari 7, 1, 11 ini ya, misalnya di sini datanya. Yang mana datanya itu yang node mana yang next-nya itu 0 gitu, maka dia harus mencari di sini ya. Kita pakai algoritma yang ini, hapus belakang. Sorry. Ini harusnya dibantu sama dengan head ya, persis ya kayak di sini. Lalu di sini dia mencari bantu sampai ketemu bantu yang next-nya itu adalah tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi dia itu mencari di sini ya. Gitu. Nah, sampai di sini ketemu bantu sama dengan next gitu ya. Di sini. Nah, ini ya, yang bantu sama dengan next-nya 0 ya. Dia bakal cari terus ya. Pokoknya dia tuh akan mencari. Misalkan bantu sama dengan next-nya tuh tidak 0 ya. Artinya 7 ini sebelah kanan itu ada 1. Maka dia disuruh geser kanan. Dari 7 fokusnya ya programnya, dia menjadi ke 1. Nah, 1 ini ya kenapa bisa dari 7 ke 1? Karena ada bantu sama dengan next ya. Next-nya kan adalah 1. Nah, kalau misalnya udah di 1 ya, dia itu akan mendeteksi apakah sebelah kanan itu 0 atau enggak. Kalau misalkan enggak 0 ya, dia akan menuju ke angka 11. Karena ada bantu sama dengan bantu ke next-nya. Nah, terus di angka 11 ini ya, dia mencari apakah next-nya itu 0 apa enggak. Ternyata 0. Ya, artinya dia tidak masuk ke kondisi yang ini, maka dia fokusnya program itu berhenti di angka 11. Gitu. Nah, setelah itu kita kan ini dia berhenti di bantu ini kan, node bantu ini. Kenapa kita bikin node bantu? Karena kita mau mendeteksi mana node yang paling akhir itu. Nah, ini akhirnya kita bantu ya, karena next-nya dia tuh 0 ya, kita akan men-setnya menjadi ke node yang baru. Oke ya, baru data baru. Node baru. Dia akan menuju ke sini, node baru. Oke ya, coba saya koneksi dulu. Benar ya, node baru. Di sini node-nya baru. Node datanya ini, terus next-nya ke sini ya, terus next node-nya itu adalah 0. Lalu kalau sudah ya ini, coba ya,
misalkan ini aja. Data baru, berhasil ditambahkan di belakang. Seperti ini ya. Oke, kita langsung aja ya mencoba tambah belakang seperti ini. Kayak gini ya. Tambah di belakangnya itu misalkan tadi angka 8 ya. Kita akan mencoba. Juga deg-degan ini bisa apa enggak ya? Mudah-mudahan sih bisa ya. 718. Oh ya, sudah bisa ya. Jadi sudah berhasil sesuai dengan keinginan kita. Nah, tugas kalian selanjutnya untuk menghapus depan. Menghapus depan ya kurang lebih algoritmanya seperti ini sih untuk tambah depan itu ya. Jadi hapus. Jadi yang intinya kita tuh headnya itu ya. Kalau misalkan hapus depan itu headnya, head itu kan kepala atau not yang paling pertama itu dia disuruh menuju ke ini aja pakai ilustrasi. Ini ada 7 sama 718. Headnya kan otomatis 7. 7 itu yang akan kita hapus ya, karena hapus depan itu. Dia disuruh ke kanan dulu, jadi otomatis pakai while ya. Ya, pakai while atau kalau enggak disuruh next aja gitu ya. Pakai temporary juga bisa ya. Kalau ini kan pakainya not bantu gitu. Dia menuju misalkan dia itu adalah head ya, maka dia disuruh ke kanan ya. Satu kali aja, nggak usah pakai looping atau while gitu ya. Maka dia akan menuju fokusnya ke 1. Nah, kalau sudah 1 ini ya dijadiin head itu aja, udah. Yang 7 ini dia nggak akan ke replace, cuman dia ini jadikan head otomatis gini. Jadi kayak headnya itu ya sama dengan next node yang baru gitu. Jadi lebih simpel sebetulnya dari semua algoritma yang sudah kita pelajari, dari tambah depan, belakang, hapus belakang. Ini paling gampang itu adalah hapus depan. Ya kalian coba aja dulu ya. Jadi kalau misalkan bingung bisa tanyakan di kolom komentar. Gitu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.